Oke, selamat siang, selamat sore gitu udah ya. Selamat sore teman-teman sekalian. Nama saya Rian dan hari ini saya akan menjelaskan tentang topik ya yang tidak begitu serius, tapi sebenarnya lumayan berpengaruh dan banyak kita jumpai di setiap hari kita. Apa itu topiknya? Topik itu adalah meme dan humor internet. Nah, kita sebagai Gen Z kan, apalagi mahasiswa-mahasiswa sekarang yang tidak terlepas dari media sosial, sudah pasti selalu ketemu namanya meme dan humor internet itu. Nah, pertama-tama sebelum gue lanjut lagi tuh, mending gue bahas dulu apa itu meme. Meme itu adalah sebuah jenis komedi sebuah jenis komedi yang dimana itu biasanya lumayan nyambung dan lumayan mengikuti tren yang berada sekarang dan biasa mudah direlate sama kita. Seperti contohnya kalau kita mahasiswa kan meme-nya tuh lulusan-lulusan tentang mahasiswa. Misalnya seperti kayak mahasiswa semester akhir yang hobi mancing atau gimana, kayak gitu kan meme mahasiswa. Mungkin kalau misalnya audiensnya itu adalah orang-orang kantoran, mungkin meme-nya lebih ke pekerja dalam kantor. Misalnya kayak momen ketika disuruh lembur, semacam seperti itu. Nah, namun menurut saya seperti ya yang saya pantau belakangan ini, meme tuh sudah mulai tidak relatable dan mulai sedikit absurd kadang-kadang, seperti contoh ya sindrom Bagas Dribble atau mungkin kupu-kupu Himalaya, Slamet Kopling. Saya pun sudah bingung secara jujur saya sedikit bingung, dan menurut saya walaupun memang itu komedi tetapi mungkin maknanya sedikit lebih unik lah ya. Nah, cuman kalau misalnya kembali ke topik, meme itu sebenarnya sangat-sangat membantu kehidupan kita. Gimana tuh yang membantunya? Karena menurut riset ternyata tertawa setiap hari itu hal yang baik, dan tersenyum setidaknya atau tertawa itu sangat-sangat membantu kesehatan kita. Bahkan riset bisa menyatakan bahwa bukan hanya kesehatan mental dan emosional yang tertingkat, tapi katanya kita juga bisa makin meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, sudah pasti dong kita mau tertawa setiap hari, masa enggak? Nah, kalau gitu menurut saya hal-hal yang seperti meme dan humor-humor internet itu haruslah lumayan dikonsumsi oleh para mahasiswa, apalagi terutama kita-kita yang banyak tertekan oleh tugas. Dan ya seperti kalau dibilang kata-kata bijaknya itu, kehidupan memberi kita hal-hal gelap dan berat, tetapi tertawa itu merupakan cahaya yang menerangi hidup kita selanjutnya. Asik. Nah, tapi di balik semua itu sebenarnya meme dan lelucon-lelucon internet itu ada hal-hal buruknya juga. Nah, menurut saya hal-hal seperti yang lelucon-lelucon yang berbau sara atau berbau menyinggung orang, dan yang apalagi semakin generasi sekarang kan kita sensitivitas kita semakin tinggi dan lebih mudah tersinggung, tergantung mental masing-masing. Nah, menurut saya tentu saja ada limitnya untuk lelucon-lelucon tersebut. Hal-hal tersebut yang seperti lelucon-lelucon yang memicu sara dan yang tadi saya sudah bilang itu mungkin harus dikendalikan, atau seperti dark jokes. Dark jokes itu mungkin harus hanya bisa digunakan di tempat-tempat yang ya tidak semua orang. Nah, tapi kayak hal-hal yang seperti yang trending sekarang, yang sekarang kan bulan Ramadan, gimana berburu takjil gitu kan. Nah, dimana sampai ada pendeta Kristen yang bercerita bahwa kalian umat-umat Islam berburu takjil pada jam 4, kami jam 3 sudah open war. Nah, itu menurut saya hal yang baik, dan mungkin menurut saya hal-hal seperti itu yang menunjang toleransi kita. Dan hal-hal seperti itu walaupun sedikit menyinggung sara, menurut saya nggak menyinggung sih, tapi malah menunjang dan meningkatkan solidaritas kita sebagai rakyat Indonesia. Walaupun kita berbeda agama, tapi kami semua tetap menjadi satu dalam berburu takjil. Inilah kita menjadi satu gitu. Nah, selanjutnya itu sebenarnya kalau yang saya ingin sampaikan, sebenarnya ini semoga dengan komedi-komedi internet ini kita semua bisa jadi tergabung dan lebih tersatu, bukan hanya sebatas lelucon dan latihan tertawa setiap hari, tetapi menjadi hal yang menunjang solidaritas dan kemampuan kita dalam satu negara untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Nah, maka dari itu akhir kata saya ingin menyatakan bahwa komedi itu emang menjadi hal-hal yang unik dan dapat menjadi hal bridge atau penyambung di antara kita semua,
dan bukan hanya sebuah tool untuk kita ketawa. Nah, maka dari itu saya berharap bahwa dengan komedi kita semua bisa bergabung dan menjadi satu. Akhir kata, terima kasih. Saya Rian Cintama, bukan Rian Batagor.